Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Piliang, mahasiswi dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Sukria MSc. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan manusia. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh yang berguna untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Pencernaan adalah pemecahan makanan secara mekanik dan kimiawi menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh sel tubuh. Organ pada sistem pernapasan terdiri dari mulut, faring, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Organ aksesoris pada sistem pencernaan meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas. Mulut. Mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air. Bagian dalam dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Bagian mulut yang berperan penting bagi pencernaan adalah gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus atau proses pencernaan mekanik. Gigi berdasarkan bentuknya ada beberapa jenis, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, gigi geraham belakang. Komponen dari gigi yang pertama ada mahkota. Mahkota adalah bagian gigi yang terlihat 1-3 akar yang tertanam, terdiri dari bagian gigi yang tertanam ke dalam. Yang kedua ada mahkota dan akar bertemu pada leher yang diselubungi ginval atau gusi. Yang ketiga ada membran periodontal, merupakan jaringan ikat yang melapisi kantong alveolar dan melekat pada sumtum di akar. Yang keempat ada rongga pulpa, dalam mahkota melebar ke dalam saluran akar, berisi pulpa gigi yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Yang terakhir atau yang kelima ada dendrit, menyelubungi rongga pulpa dan membentuk bagian terbesar gigi. Lapisan-lapisan dari gigi adalah yang pertama itu ada email. Email adalah lapisan atau jaringan keras yang melapisi bagian mahkota gigi yang mengandung kalsium. Fungsi email gigi adalah untuk melindungi tulang gigi di bagian luar gigi. Yang kedua ada dendrit. Tulang dendrit adalah lapisan atau jaringan yang dibentuk oleh zat kapur berwarna kekuningan yang terdapat setelah lapisan email. Yang ketiga ada pulpa atau rongga gigi. Pulpa adalah lapisan yang terdapat pembuluh darah untuk memelihara seluruh gigi dan serabut-serabut saraf yang mendeteksi tekanan panas, dingin, dan sakit. Yang keempat ada semen. Semen adalah lapisan keras yang memiliki konstruksi yang kuat melapisi akar gigi.
Semen merupakan lapisan pada akar gigi yang berdampingan atau berbatasan langsung dengan tulang rahang, di mana daerah tersebut tempat tumbuhnya gigi. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah merupakan bagian di dalam mulut yang membantu untuk proses pencernaan. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur atau saliva. Kelenjar ludah dalam rongga mulut ada 3 pasang, yaitu yang pertama kelenjar parotis terletak di bawah telinga yang menghasilkan ludah yang berbentuk cair dan mengandung pitalin atau amilase. Yang kedua ada kelenjar submandibularis terletak di rahang bawah yang menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Yang ketiga ada kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah yang menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Ludah mengandung musin yang berfungsi untuk melumasi makanan sehingga memudahkan penelanan makanan. Di dalam ludah terdapat enzim amilase. Bagian selanjutnya dalam mulut yang membantu proses pencernaan adalah lidah. Lidah merupakan suatu massa otot yang diliputi oleh membran mukosa. Pada permukaan bawah lidah, membran mukosanya halus, sedangkan permukaannya dorsal ileguler, diliputi oleh banyak tonjolan-tonjolan kecil yang dinamakan papile. Papile lidah merupakan tonjolan-tonjolan epitel mulut dan lamina propria yang diduga bentuk dan fungsinya berbeda. Terdapat 4 jenis papile pada lidah, yaitu yang pertama ada papile filiformis. Papile filiformis mempunyai bentuk penonjolan langsing dan konis sangat banyak dan terdapat di seluruh permukaan lidah. Epitelnya tidak mengandung puting kecap atau reseptor. Yang kedua ada papile fungiformis. Papile fungiformis mempunyai bentuk jamur karena mempunyai tungkai sempit dan permukaan atasnya melebar. Papile ini mengandung puting pengecap yang tersebar pada permukaan atas. Yang ketiga ada papile foliate. Papile foliate tersusun sebagai tonjolan-tonjolan yang sangat padat sepanjang pinggir lateral belakang lidah. Papile ini mengandung banyak puting kecap. Yang keempat ada papile circumavalet. Papile circumavalet merupakan papile yang sangat besar yang permukaannya pipi meluas di atas papile lain. Tenggorokan. Tenggorokan atau faring merupakan penghubung antar rongga mulut dan kerongkongan. Di dalam lengkung faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kelenjar limfe yang banyak mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Tenggorokan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama bagian superior. Bagian superior disebut juga dengan nosofaring. Pada nosofaring bermuara tuba yang menghubungkan tekak dengan ruang gendang telinga. Yang kedua, bagian media. Bagian ini merupakan bagian yang sama tinggi dengan mulut. Bagian media disebut dengan orofaring. Bagian ini berbatas ke depan sampai di akar lidah. Yang ketiga ada bagian inferior.
Bagian ini merupakan bagian yang sama tinggi dengan laring. Bagian inferior disebut dengan laring, gofaring yang menghubungkan orofaring dengan laring. Kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ yang berbentuk pipa yang menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Organ ini berfungsi untuk menghubungkan mulut dengan lambung. Makanan berjalan melalui kerongkongan dengan menggunakan proses peristaltik. Esofagus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian superior, sebagian besar adalah otot rangka, bagian tengah, campuran otot rangka dan otot halus, dan bagian inferior, terutama terdiri dari otot halus. Lambung. Lambung merupakan organ yang berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan oleh otot polos. Lambung dibagi menjadi 3 daerah, yaitu yang pertama ada kardiak, yaitu bagian lambung yang paling pertama untuk tempat masuknya makanan dari kerongkongan atau esofagus. Yang kedua ada fundus, yaitu bagian lambung tengah yang berfungsi sebagai penampung makanan serta proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Yang ketiga ada pilorus, yaitu bagian lambung terakhir yang berfungsi sebagai jalan keluar makanan menuju usus halus. Fungsi lambung yaitu yang pertama penyimpanan makanan, yang kedua ada produksi kimus, yang ketiga ada digesti protein, yang keempat ada produksi mukus, yang kelima produksi faktor intrinsik, yang keenam ada absorpsi. Di bagian dinding lambung sebelah dalam terdapat kelenjar-kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Asam lambung berperan sebagai pembunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin merupakan enzim yang dapat mengubah protein menjadi molekul yang lebih kecil. Yang kedua ada musin, merupakan mukosa protein yang melincinkan makanan. Yang ketiga ada renin, merupakan enzim khusus yang hanya terdapat pada berperan sebagai koksenogen menjadi kasenin. Yang keempat ada HCl atau asam klorida, merupakan asam yang berfungsi sebagai enzim yang berguna untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan. Usus halus. Usus halus atau disebut juga dengan usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Dinding usus juga melepaskan sejumlah kecil enzim yang mencerna protein, gula, dan lemak. Lapisan usus halus terdiri atas lapisan mukosa sebelah dalam, lapisan otot melingkar atau muskulus sirkuler, lapisan otot memanjang atau muskulus longitudinal, dan lapisan serosa atau sebelah luar. Usus halus terdiri dari 3 bagian usus, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum.
Usus 12 jari atau duodenum. Usus 12 jari atau duodenum adalah bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkan ke usus kosong atau jejunum. Bagian usus 12 jari merupakan bagian terpendek dari usus halus. Usus 12 jari memiliki pH yang normal berkisar 9. Usus kosong atau jejunum adalah bagian kedua dari usus halus. Di antara usus 12 jari atau duodenum dan usus penyerapan atau ileum. Permukaan dalam usus kosong berupa membran mukosa dan terdapat jonjot usus atau villi yang memperluas permukaan usus. Usus penyerapan atau ileum adalah bagian terakhir dalam usus halus. Ileum memiliki panjang sekitar 2-4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum. Ileum memiliki pH antara 7 dan 8 atau netral atau sedikit basa dan berfungsi untuk menyerap vitamin B12 dan garam-garam empedu. Di dalam usus 12 jari dihasilkan enzim yang membantu untuk proses pencernaan. Enzim yang dihasilkan dari dinding usus 12 jari, enzim tersebut diperlukan untuk mencerna makanan secara kimiawi. Yang pertama itu ada enzim enterokinase, adalah enzim yang menghasilkan peptisidae, yaitu tripsinogen yang dihasilkan pankreas menjadi tripsin dan mengaktifkan eripsinogen menjadi eripsin. Selanjutnya ada tripsin mengubah pepton menjadi asam amino dan gliserol. Eripsin adalah enzim yang berfungsi untuk mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Disakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida. Ada lipase mengubah trigliserisida menjadi gliserol dan asam lemak. Terus selanjutnya ada jalur absorptif, produk-produk digesti monosakarida, asam amino, asam lemak, dan gliserol juga air, elektrolit, vitamin, dan cairan pencernaan diabsorpsi menembus membran sel epitel, duodenum, dan jejunum. Mekanik transport absorpsi meliputi difusi, tervalisasi, transport aktif, dan pinositosis. Mekanisme utama adalah transport aktif. Ada absorpsi karbohidrat. Setiap gula sederhana dipercaya memiliki mekanisme transport sendiri. Gula bergerak dari usus menuju jaring-jaring kapiler vilus dan dibawa menuju hati oleh vena portal hepatika. Selanjutnya ada absorpsi protein. Transport aktif asam amino ke dalam sel-sel usus juga berlangsung bersamaan dengan transport aktif natrium dengan sistem karier yang terpisah untuk asam amino berbeda. Selanjutnya ada absorpsi lemak. Asam lemak larut lipid dan gliserol diabsorpsi dalam bentuk misel, yaitu suatu globus sefekal garam empedu yang menggiling bagian berlemak. Selanjutnya ada absorpsi air, elektrolit, dan vitamin. Usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Usus besar terdiri dari 4 lapisan, yaitu mukosa, submukosa, muscularis propria, dan serosa. Usus besar membantu dalam menjaga
keseimbangan cairan darah. Secara umum, usus besar memiliki fungsi yaitu untuk menyimpan dan eliminasi sisa makanan, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dengan cara menyerap air, untuk mendegradasi bakteri. Usus besar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, bagian ascenden atau kolon ascenden, merupakan bagian usus besar yang mengarah ke atas dan berbatasan langsung dengan usus halus. Fungsi kolon ascenden ialah untuk menyerap nutrisi yang belum terserap usus halus, menyerap air, dan memadatkan feses. Yang kedua ada bagian transversal atau kolon transversal, merupakan kelanjutan dari kolon ascenden dengan arah mendatar. Fungsi utama kolon transversal ialah untuk menyempurnakan penyerapan nutrisi air dan memadatkan feses. Yang ketiga, bagian descendent atau kolon descendent, merupakan kelanjutan dari kolon transversal dengan arah ke bawah. Fungsi kolon descendent adalah sebagai penampang sementara feses sebelum dimasukkan ke dalam rektum. Yang keempat ada bagian sigmoid atau kolon sigmoid, merupakan kelanjutan dari kolon descendent, berbentuk S dan pendek sehingga dinamakan sigmoid. Bagian ini memiliki kontraksi otot yang kuat dan berfungsi dalam menekan feses agar mudah dikeluarkan menuju rektum. Dalam usus besar juga terdapat cecenum atau usus buntu, yakni bagian awal usus besar yang berbentuk kantong. Cecenum juga berperan dalam penyerapan nutrisi dan air walaupun tidak signifikan. Rektum dan anus. Rektum adalah bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan dan menjadi jalur keluarnya feses. Pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan atau getah pankreas dan hormon insulin dan glukagen. Pankreas terletak di bagian belakang bawah lambung, kelenjar berwarna keputihan. Pengeluaran getah pankreas dipengaruhi oleh hormon yang disekresikan oleh dinding usus 12 jari. Jika masuk ke usus 12 jari, maka sel-sel tertentu dari usus tersebut akan mengeluarkan hormon sekretin dan kolestereksenin ke dalam darah. Saat hormon sekretin sampai ke pankreas, maka akan merangsang produksi dan mengeluarkan getah pankreas. Sedangkan hormon kolecisitokinin akan merangsang kantung empedu mengeluarkan bilus yang berfungsi mengelumasi lemak. Hati merupakan kelenjar yang paling besar dalam tubuh manusia. Terdiri dari dua lobus, yaitu lobus kiri dan kanan. Hati terletak di dalam rongga perut sedikit ke kanan di bawah diafragma. Ada beberapa fungsi hati, yaitu menghasilkan empedu sebagai kelenjar eksokrin, menyimpan cadangan lemak,
glikogen, vitamin B12, D, dan albumin. Fungsi umum utama hati biasanya dikaitkan dengan detoksifikasi zat-zat beracun dalam pencernaan. Kantung empedu. Kantung empedu adalah organ yang berukuran kecil yang terletak di bawah organ hati. Organ ini mampu memproduksi dan menyimpan cairan empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan. Kantung empedu terletak di rongga perut. Penyakit pada saluran pencernaan yang pertama ada Crohn. Crohn adalah salah satu penyakit radang usus dan permukaan kondisi jangka panjang yang mana peradangan bisa terjadi pada saluran lapisan dinding sistem pencernaan mulai dari mulut hingga ke anus. Yang kedua, ada gastritis. Penyakit gastritis menyebabkan radang yang menyerang pada lambung sehingga penderita akan merasakan rasa perih pada lambung, mual, dan panas pada lambung. Yang ketiga, ada MAH. Penyakit MAH adalah istilah yang menggambarkan nyeri yang berawal dari lambung, usus halus, atau bahkan kerongkongan akibat sejumlah kondisi. Saat MAH bisa disebabkan akibat luka terbuka yang muncul di lapisan dalam lambung atau tukak lambung. Yang keempat, ada tukak lambung. Tukak lambung adalah luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung. Luka ini juga berpotensi muncul pada dinding bagian pertama, usus kecil atau duodenum, serta kerongkongan atau esofagus. Yang kelima, ada gastroparesis. Gastroparesis adalah suatu kondisi di mana otot-otot di perut tidak berfungsi secara normal. Biasanya, kontraksi otot yang kuat mendorong makanan melalui saluran pencernaan. Gastroparesis dapat mengganggu pencernaan, menyebabkan mual dan muntah, dan menyebabkan masalah dengan kadar gula dan nutrisi. Yang keenam, ada gastroenteritis, adalah infeksi yang terjadi pada usus atau perut yang disebabkan oleh beberapa jenis virus. Kondisi ini juga dikenal dengan istilah flu perut. Yang ketujuh, ada usus buntu. Penyakit usus buntu adalah peradangan atau pembekakan apendiks atau usus buntu. Yang ke-8, ada tifus. Tifus atau demam tifoid adalah penyakit yang terjadi karena infeksi bakteri Salmonella typhi dan umumnya menyebar melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi. Yang ke-9, ada GERD. Penyakit asam lambung adalah masalah yang cukup umum terjadi. Kondisi ini disebabkan oleh naiknya asam lambung menuju esofagus dan menimbulkan nyeri pada ulu hati. Yang terakhir atau yang ke-10, ada iritasi usus besar, merupakan sebuah gangguan yang paling banyak terjadi pada kolon. Gangguan ini menyebabkan munculnya rasa sakit dan ketidaknyamanan pada perut. Demikian penjelasan dari saya tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Semoga materi penjelasan dari saya dapat bermanfaat bagi kita. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.